Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di EdinMob, tempat belajar TOEFL. Nah, kali ini kita akan membahas soal salah satu materi di written expression. Jadi TOEFL kan terbagi dua ya. Yang structure, ada namanya structure, yang kita mencari jawaban yang benar, yang titik-titik itu ya. Yang di soal asli itu dia nomor 1 sampai 15. Kemudian ada soal yang kita istilahkan dengan istilah written expression, yang berarti kita mencari kesalahan yang di garis bawah itu ya, yang mulai dari nomor 16 sampai nomor 40. Nah, salah satu materi yang sangat sering diujikan di materi written expression ialah subject verb agreement. Nah, kali ini di video ini kami akan membahas kumpulan soal asli ya yang telah kami rampung, yang khusus untuk materi subject verb agreement. Dengan memahami soal-soal seperti ini, jadi teman-teman nanti terbiasa untuk mengetahui bagaimana sih pola subject verb agreement ketika diujikan di tes asli ya. Dan soal ini kawan-kawan, ini soal salah satu soal yang kami ambil tentunya dari kelas TOEFL kami. Jadi di EdinMob juga kami punya kelas yang teman-teman bisa akses kapanpun. Kalau mau mendaftar silakan kontak kami ya untuk ikut ke kelas TOEFL kami gitu. Oke, sekarang kita langsung aja. Ini saya share screen ya. Kita lihat di sini. Kita mulai dengan nomor 1. Sini ada 25 nomor ya. Ini agak ini ya. Oke, jadi untuk saat ini kan ada 4 yang di garis bawahi ya. Saya fokus aja langsung ke kunci jawaban untuk menghemat waktu. Kalaupun misalkan nanti ada pilihan jawaban, misalkan saya kasih lihat dulu contohnya. Nomor 1 yang salah adalah berapa misalkan ya. Nah, kalaupun misalkan saya tidak jelaskan yang lain, misalkan kenapa alfa bukan jawabannya, kenapa bukan alfa yang salah, kenapa bukan Charlie yang salah, kenapa delta yang salah. Nah, itu mungkin saya tidak jelaskan lebih rinci untuk menghemat waktu. Nah, kalaupun misalkan teman-teman mau tanyakan, silahkan komen saja di YouTube ya. Oke, kita mulai dari nomor 1. Ingat, ini materi subject verb agreement. Prinsipnya, kalau subjeknya tunggal, maka verbnya pun tunggal. Kalau verbnya jamak, maka subjeknya pun jamak. Ya, mungkin yang bermasalah nanti ke depan, bagaimana cara mencari subjek setiap verb ya, dan bagaimana cara mengidentifikasi apakah ini verb atau tidak. Nah, di sini akan dibantu untuk mengetahui ini verb loh, ini subjeknya ya. Oke. Kita mulai nomor 1. Jawabannya adalah tadi ya, saya katakan are. Ini mestinya is. Karena apa? Karena subjeknya adalah combat. Ini kan intinya ya. Ini frasanya mulai dari sini sampai sini. Tapi ada namanya heading, intinya adalah ini. Ini combat ya. Jadi headingnya, kepalanya istilahnya, itu yang menandakan bahwa ini harus tunggal. Oke. Saya mungkin usahakan tidak terjemahkan dulu ya, kecuali mungkin ada beberapa kata kerja mungkin nanti yang perlu saya terjemahkan untuk penambah ini aja ya, untuk tambah ilmu kawan-kawan. Tapi ingat, saya tekankan ya, di soal structure, baik itu structure atau written expression, itu jangan pernah mengartikan. Itu kayak ya jalan terakhir lah, emergency way lah istilahnya itu kayak. Kalaupun misalkan betul-betul tidak bisa dijawab dengan kemampuan struktur kita, ya mungkin teman-teman sudah pelajari struktur tentu selama ini, nah tidak bisa terjawab, barulah main meaning ya. Tapi itu pun pilihan terakhir ya. Itu sebenarnya, jadi kita coba dulu menjawab soal tanpa lihat, bahkan tanpa baca teman-teman ya. Jangankan artikan, bahkan tanpa baca kalimat, itu kita bisa jawab ya maksud saya. Nanti lihat ya bagaimana saya menjawabnya ya. Saya okos lagi bilang jawab ya. Oke, kita lihat nomor 2 ada 2 verb. Yang pertama burns, yang kedua adalah last. No, bukan 2, 3 bahkan. Let me see, yes, 3 verb bahkan ya. Ya kita cek masing-masing, ini subjeknya mana, benar nggak tunggal jamaknya gitu ya. Kita cek satu persatu. Burn subjeknya adalah rocket, aman, sama-sama tunggal. Carry artinya membawa, subjeknya adalah most rockets. Ini saya artikan untuk teman-teman aja ya, untuk ilmu teman-teman ya, bukan untuk teman-teman nanti artikan di real test ya. Jangan diartikan karena itu membuang waktu nanti. Most rocket subjeknya last. Ini adalah verb, subjeknya lah kembali ke supply. Kenapa seperti ini? Karena last ini ya, ini namanya adjective clause. Ini namanya adjective clause. Ini menjelaskan supply gitu. Ya, jadi that ini, atau kalau mau sederhananya konektor ini kembali ke supply gitu. Jadi yang menentukan last tunggal atau jamak adalah supply. Jadi di sini mestinya last ya. Gitu. Oke. Jadi bukan that yang menentukan dia tunggal atau jamak. That hanyalah konektor ya. Ini materi adjective clause gitu. Oke.
Jadi yang menentukan dia adalah noun yang dia jelaskan, yaitu supply. Supply tunggal maka pun harus last. Ini tambahan aja, last itu artinya berakhir ya, berlangsung. Misalnya kita bilang kelas kita akan berlangsung selama 1 jam. Materi pesta itu akan berakhir selama 2 hari misalkan. Jadi kita bisa mengatakan kata last dalam konteks itu. Oke? Lanjut nomor 3. Di sini ada beberapa kata kerja, kita cek. Offers ada, verb. Kemudian live juga ada. Kemudian think juga ada ya. Oke, kita lihat ya. Jadi ada 3 verb. Kita lihat di sini who sampai city ya, seperti itu. Cuman kalau kita lihat ya, yang digarisbawahi cuma think dengan offers ya. Jadi kita bisa eliminasi lah yang think ya, live yang pertama ya, aman ya. Tapi kalaupun mau tahu, bolehlah saya jelaskan ya. Jadi subjeknya live ini adalah many people ya, kawan-kawannya. Ini subjeknya. Jadi aman dia. People itu kan jamak ya. Jadi live jamak gitu kan. Kemudian things juga dia kembali ke people juga subjeknya, oke? Gitu. Nah, gitu ya, kayak tadi yang last ini kita kembali ke atas. Last ini kan yang subjeknya adalah kembali ke supply kan? Yang menentukan dia tunggal jamak adalah supply. Nah, begitupun live dia kembali ke people. Itu. Ini adjective clause ya. Kalau kawan-kawan bingung ini berarti belum pelajari adjective clause, berarti harus kembali dulu ke adjective clause ya. Oke, kita lihat di sini things ini plural. Nah, tentunya tunggal ya, things pakai s. Nah, sementara di sini kan mestinya plural karena ada kata many people. Jadi mestinya think ya. Seperti itu. Oke, jamak. Nah, berarti ini salah ya, things. Tapi kita cek aja juga yang offers. Subjeknya mana offers? Subjeknya adalah life ya ini. Ini subjeknya, subjek. Konektornya adalah that ya. That life in a large city offers gitu ya. Jadi life sebagai subjek dan offers artinya sebagai verb ya. Itu. Oke, ini noun clause kawan-kawannya, tambahan aja kalau perlu tahu. Ini noun clause. Kenapa dikatakan clause noun clause? Karena dia clause-nya berposisi sebagai objek gitu ya. Kalau clause berposisi subjek ataupun objek ya berarti dia noun kan, seperti itu. Yang tadi sebelumnya yang di atas ini adalah adjective clause. Kenapa? Karena dia menjelaskan noun. Adjective kan sifatnya gitu. Itu tambahan aja kawan-kawan ya. Tidak ada sebetulnya kaitannya dengan soal kita. Teman-teman aja gitu. Untuk memperkuat pemahaman teman-teman. Oke, lanjut nomor 4. Kita lihat sini yang digarisbawahi cuma satu verb ya tentunya. Dan memang kalimatnya cuma ada satu verb. Yaitu is found. Kita lihat subjeknya adalah fan. Pada dasarnya fan. Ini aman ya. Tunggal. Nah, yang bermasalah adalah those-nya. Ini kan sebenarnya satu bagian sebagai subjek ini. Those ini jamak. Those ini plural ya. Tunggalnya adalah that. Ini singular. Oke, tulisan saya ampuni ya. Singular ya, singular. Ini pronoun kawan-kawan ya. Karena kan that itu juga bisa digunakan conjunction ya tentunya. Dalam konteks ini dia berfungsi sebagai pronoun ya. Seperti itu. Jadi mestinya di sini that ya, diganti dengan that. Karena yang dijelaskan adalah fan. Sama misalnya kita bilang the book, buku itu ya is expensive. Kita menggunakan is karena tunggal. Kalau jamak kita mengatakan those books ya, buku-buku itu are expensive, mahal ya, seperti itu. Kita lanjut ke nomor 5. Oke, saya mungkin agak percepat kawan-kawan ya, biar lebih cepat ini ya videonya, nggak terlalu bosan ya nanti ya. Kita lihat di sini verbnya adalah is, subjeknya adalah origins ya kan ini ya, gitu. Nah, ini saya coret are ya, karena origins jamak. Kalau ada yang bertanya, Kak, kenapa bukan party sebagai subjek? Silakan ya, nanti komen aja di YouTube, oke? Saya tidak bisa jelaskan semua kenapa yang ini nggak jadi subjek, karena untuk menghemat waktu ya sebenarnya gitu, oke? Langsung ke nomor 6, verbnya adalah was, ya, tunggal, singular. Library mestinya library ya, seperti itu ya. Lanjut nomor 7, kita lihat verbnya founded ini kan verb 2, jadi aman ya. Verb 2 itu tidak mengenal tunggal jamak, jadi aman dia. Kita tinggalkan. Yang kedua adalah ini, have ya yang digarisbawahi. Sama dengan tadi yang that last ya sebelumnya, adjective clause. Ini kan adjective clause menjelaskan institution. Jadi yang menentukan tunggal jamaknya have adalah institution ya, karena dia kembali ke belakang kan gitu. Jadi institution tunggal maka have pun harus has ya. Jadi yang salah Charlie.
seperti itu. Oke, kita agak sedikit percepat. Lanjut, fungi itu jamak ya. Fungi itu kawan-kawan jamak, tunggalnya adalah fungus ya. Fungus ini singularnya, fungi ini jamaknya. Fungi ya, fungi ini plural. Sama dengan silabus dengan silabi. Silabus itu tunggal, jamaknya adalah silabi ya. Kok ke silabu? Oke, nah yang salah adalah enhances ya. Sorry, not that one. I mean decompose ya. Kita lihat di sini. Subjek kata kerja returns ini paralel dengan enhances, paralel dengan decompose. Verb ya, 3 paralel gitu. Yang menentukan tunggal jamaknya mereka kembali ke the process of decay. Ini yang dijelaskan kan? Nah, ini yang menentukan tunggal atau jamaknya mereka. Itu adalah adjective clause lagi ya, kembali ke belakang. The process of decay process itu intinya tunggal kan, returns aman dan memang nggak digarisbawahi ya. Itu aman. Enhances juga aman ya. Nah, decompose yang salah, mestinya decomposes ya. Karena dia tunggal ya, seperti itu. Lanjut ke nomor 9. Were ini yang salah karena dia mestinya was. Kenapa ini harus was? Karena subjeknya adalah gerund kawan-kawan ya. Nah, ini agak spesial ya. Jadi ini subjeknya adalah gerund. Ya. Jadi kalau subjek gerund itu ya tunggal karena kan satu aktivitas ya. Misalkan kita bilang going abroad next year is my plan. Keluar negeri tahun depan adalah rencana saya ya. Kalau misalkan 2 aktivitas ya kita jamakkan. Sleeping and drinking are my my most favorite activities ya mungkin ya. Tidur dan minum itu aktivitas favorit saya maybe ya. Pokoknya gitu maksudnya kalau 2 aktivitas maka dia jamak ya. Karena satu ya kita lihat dia sebagai tunggal seperti itu. Oke, nomor 10. Kita lihat di sini are nggak digarisbawahi ya, jadi aman verbnya. Ada verb yang lain. Jadi kita lihat di sini ada 2 verb ya, are sama agitate. Mungkin agitate kita nggak begitu tahu ya artinya agitate. Itu memang kosakata yang agak tinggi gitu. Tapi ingat di structure nggak perlu kita artikan. Nah mungkin ada yang bertanya kan bagaimana dong caranya kita tahu bahwa ini adalah verb atau bukan verb. Nah itu ada materinya sendiri. Jadi kita harus mengenali akhiran kata ya. Akhiran kata ate itu termasuk ciri-ciri verb. Contoh lainnya adalah stimulate ya termasuk, estimate kan termasuk ya. Estimate ini artinya memperkirakan. Stimulate ya, stimulasi. Stimulate ya. Stimulate gitu. Stimulate, ampuni tulisan saya, stimulate ya, stimulasi ya kawan-kawan ya. Kita ciri-cirinya. Nah, kayak seperti tadi di atas, yang menentukan dia tunggal jamaknya adalah bukan konektornya. Kita lihat konektornya kembali kemana? Kembali ke wind current, aliran angin ya. Nah gitu. Jadi mestinya dia agitates. Bukan agitate-nya yang digarisbawahi ya, tapi current-nya, berarti current-nya yang harus mengikuti gitu. Karena agitate-nya nggak digarisbawahi, maka currents yang harus menjadi plural gitu. Seandainya agitate-nya digarisbawahi dan current-nya nggak digarisbawahi, ya berarti agitate-nya harus mengikuti gitu. Oke? Jelasnya subjeknya tunggal, verbnya pun tunggal, subjeknya jamak, maka verbnya pun jamak. Lanjut ke nomor 11. Kita lihat di sini ada 2 verb ya, ini sama ini. Dan dua-duanya digarisbawahi. Kita lihat sini is yang menentukan dia tunggal jamak adalah ini ya, noun sebelumnya. Noun yang kembali that ini menjelaskan ke sini kan. Jadi itu tunggal, aman, singular. Ya, sama dengan is juga singular, so aman. Yang salah lah belong, mestinya ini belong ya, gak pakai s karena subjeknya the novels. Oke, kita lanjut. Oh ya, kalau saya terlalu cepat, teman-teman bisa mainkan itu ya, fitur speed di YouTube, ya kasih lambat aja gitu. Atau saya usahakan ya pelan-pelan ya, supaya mudah dipahami. Oke, lanjut, yang digarisbawahi adalah ini ya, kata kerja digarisbawahi di sini adalah are design ya, gitu, are design, sama held beliefs. Cuman kan some of the most are design itu jangan some of the most widely held. Oh ini bab 3 di sini jadi aman. Ini bab 3 itu nggak mengenal tunggal jamak kawan-kawan ya. Ini satu frasa kok ini. Mulai dari sini ya. The most widely held beliefs. Sama kalau kita bilang frequently asked questions ya. Jadi held itu aman, dia bab 3 ya. Karena kan bab 2, bab 3-nya kan sama hold, held ya. Nah, are design yang salah ya, mestinya di sini is.
Karena subjeknya adalah the sampai project. Ya, ini kan tunggal projectnya, satu project kan. Jadi mestinya is ya. Lanjut nomor 13. Are mestinya is. Kenapa? Karena subjeknya adalah the sampai karakteristik. Karakteristik itu tunggal, singular ya, gitu. Lanjut. Kita lihat nomor 14, yang salah adalah have ya, mestinya has. Kenapa? Karena subjeknya adalah the belief. Nah, gitu. Di sebelah kanan kalau kita lihat ada literatur juga sebagai subjek di garis bawahi dan verbnya adalah includes. Includes aman tunggal, di literature pun tunggal. Jadi aman ya. Gitu. Oke, kita lanjut sekarang ke nomor 15. Nah, ini lagi seperti tadi, ini adalah gerund ya gitu. Verb ing sebagai subjek. Nah, ini mestinya has ya. Oke, sudah tadi ya kita jelaskan tentang gerund. Kemudian ini verb 2 ya, jadi aman. Verb 2 itu nggak mengenal tunggal jamak, so that's fine. Lanjut nomor 16. One of itu menandakan tunggal. Ini ada materi tersendiri ya di kalau teman-teman ikut di kelas TOEFL Edinburgh itu dipelajari di materi sebelumnya ya, di noun dia tentunya gitu. Atau mungkin setelah ini mungkin yang kita pelajari gitu. Jadi dia one of itu tunggal ya. Jadi mestinya is seperti itu. Oke. Yang lain aman, ini verb nggak digaris bawahi, ini subjeknya ya, gitu. Tunggal-tunggal kan. Lanjut nomor 17, conduct ini mestinya kita lihat subjeknya kan association tunggal ya. Nah, ini mestinya conduct ya. Bisa gitu. Nah, tunggal gitu. Jadi ditunggalkan, conduct kan jamak, nggak sesuai ya. Atau kalau dari segi konteks ya bisa dilampaukan aja ya, seperti itu. Ya, intinya salah ya, terserah mau bilang the National Education Association conducts ya, atau mungkin pakai yang bab 2 yang menandakan kejadian lampau juga boleh, dua-duanya benar ya. Lanjut nomor 18, ini jelas sekali di awal lagi ya. Ini doctors ya mestinya are ya tentunya ya. Jadi doctor tunggal ya mestinya doctors ya, are itu jamak gitu. Lanjut nomor 19, kita lihat di sini. Ini ada beberapa verb ya kawan-kawannya, saya perlihatkan aja, tambahan aja ya. Ini is verbnya, tapi kan nggak digaris bawah jadi aman subjeknya. Ini purchase verbnya, verb 2 ya, subjeknya lah company, aman, nggak digaris bawahi tentunya ya. Nah, yang salah adalah ini ya, retain. Ini yang verb yang digaris bawahi. Seperti tadi, yang menentukan dia tunggal atau jamak adalah noun sebelumnya kan. One corporate structure. Jadi dia mestinya retains ya, tunggal gitu. Karena yang menentukan dia tunggal jamaknya retains ya gitu. Lanjut nomor 20. Kita lihat di sini are yang salah ya, mestinya is. Karena subjeknya adalah ini ya, the sampai forest. Itu kan intinya. Yang menentukan dia tunggal jamak adalah ini, headingnya kita silakan ya, gitu. Oke, yang lain aman ya, ini verb tambah yang lainnya tentunya. Yang menentukan dia tunggal jamak adalah trunks ya. Ini plural kan. Gitu. Jadi aman ya. Yes, and sekalian tambahan, I think that should be fine ya. Have ini subjeknya juga kembali ke three trunks ya. Oke. Nah, kalau mau ditanya kenapa bisa ke situ, bilang ya. Tanya aja gitu, nanti saya jelaskan kenapa bisa itu yang sebagai subjek. Kalau saya jelaskan tidak lama ya gitu kawan-kawan. Kecuali kalau butuh saya jelaskan. Lanjut nomor 21, yang salah jelas utilizes ya, karena subjeknya adalah industri tunggal. Oke, utilizes. Nomor 22 kita lihat di sini, beneath ini kawan-kawan preposisi ya, tambahan aja gitu. Jadi ini objeknya gitu. Nah, ini kita lihat di sini ada cover verb ya. Ini kan verbnya. Nah, yang menentukan dia tunggal jamak adalah noun yang sebelumnya kan, yang that ini kembali kemana gitu. Kembali ke the deep ocean. Oceannya jamak plural, jadi mestinya dia cover. Itu benar ya. Jadi cover benar. Nah, ini cover benar. Berarti sebelah kanan ada lagi ya yang lain. Dari sini are yang verbnya, subjeknya adalah secret. Nah, itu salah. Oke. Karena subjeknya ini subjeknya, jadi dia mestinya secrets ya. Secrets ini. Gitu. Jadi bukan supaya sama-sama jamak. Nah, mungkin ada yang bertanya, Kak, kenapa misalkan ini kan kita tadi saya bilang tadi secrets yang harus diubah gitu. Kenapa bukan misalkan secret aja yang tunggal, kemudian are-nya yang diubah menjadi is. Nah, kenapa bisa seperti itu? Itu ada materi sendiri ya. Kawan-kawan bisa komen, nanti saya kasih jelaskan. Kenapa bisa seperti itu, Kak? Kalau perlu saya jelaskan ya. Nanti saya komen. Tapi komennya di YouTube ya. Nanti saya kasih penjelasan. Karena dia materi sendiri itu.
Lanjut nomor 23. Yang salah, yang salah adalah are ya. Ini mestinya is. Kenapa? Karena subjeknya di ability, tunggal ya. Lanjut nomor 24. Kita lihat di sini subjek ini kata kerjanya have, yang salah ya, mestinya has. Karena subjeknya adalah the conversion. Ya ini, itu intinya kan. Subjek. Kenapa bukan metric measurement? Karena dia sebagai objek, ini ada preposisi. Nah, itu kan materi dasar sekali ya. Kalau ada kawan-kawan yang belum tahu itu kenapa bukan metric measurement sebagai subjek, nah itu ada materi sendiri ya. Komen aja, nanti saya kasih linknya, materinya gitu ya. Pokoknya setiap ada tadi materi yang saya sebutkan, kawan-kawan kurang jelas silahkan tanyakan di komen YouTube. Yang terakhir, ya ini ya, has, mestinya have. Kenapa? Karena subjeknya adalah ini ya, means abundant forest and rivers. Kan jamak, forest and rivers kan 2. Ya gitu. Jadi mestinya have, plural ya, ini kan plural. Seperti itu. Oke, itu ya. Ingat ini merupakan salah satu materi yang kami salah satu materi di kelas TOEFL structure kami di Edinburgh. Bagi kawan-kawan yang ingin ikut bergabung di kelas kami punya 60 topik materi, dan setiap 60 topik materi itu ada videonya tersendiri yang menjelaskan tentang topik materinya. Kemudian setelah itu ada kuis lagi, kemudian setelah kuis ada video pembahasan, kemudian setelah video pembahasan itu ada lagi tambahan kuis yang kami ambil dari soal-soal asli. Jadi betul-betul banyak materi dan dia tersusun rapi, dan alhamdulillah ya banyak tentunya siswa kami yang sudah merasakan skornya meningkat ya, pesat bahkan. Teman-teman bisa lihat di Instagram kami. Oke, thank you semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.